Shalom. Bagaimana kabarnya, sehat Bapak Ibu? Sehat ya, lihat kiri kanannya kelihatan nggak yang sehat ya? Ada yang sehat? Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Yuk kita buka kitab kita dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Hakim-Hakim pasal 6 ayat ke-11 sampai yang ke-16. Fakta dalam kisah ini adalah orang Israel sedang dijajah oleh orang Midian. Betapa menderitanya orang yang dijajah, betapa menderitanya orang yang diperbudak hidupnya. Dan inilah situasi yang dialami oleh orang Israel. Dan itu terjadi karena memang dosa mereka. Ada banyak penyebab kenapa orang bisa menderita. Dan salah satunya kalau kita lihat firman Tuhan ini, karena orang Israel mereka berpaling daripada Tuhan. Dan ketika mereka berpaling daripada Tuhan, Tuhan membuka pintu gerbang sehingga musuh-musuh bisa menyerang mereka. Dan ketika mereka sudah merasa terjepit dan mereka sudah merasa tidak ada lagi artinya, baru mereka berteriak kepada Tuhan. Dan ketika mereka berteriak kepada Tuhan, Tuhan datang menolong mereka melalui kisah ini. Hari ini saya ingin mengajak kita belajar Bapak Ibu, dalam banyak hal, ada banyak hal keadaan, situasi tidak bisa kita kendalikan. Bahkan seringkali kita ada di dalam situasi yang tidak kita harapkan. Dan kalau kita lihat Gideon, ketika situasi seperti itu apa yang dilakukan? Dia bersembunyi. Dia bersembunyi, dia melakukan aktivitasnya tetapi dalam keadaan bersembunyi dan di tempat yang tidak semestinya. Ia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur supaya luput dari perhatian orang Midian. Dia bersembunyi. Ada banyak hal dalam kehidupan ini ketika orang-orang mengalami banyak peristiwa yang tidak mengenakan, tindakan yang dilakukan adalah bersembunyi. Dia lari dari kenyataan, dia bersembunyi dari realita kehidupan. Dan ini yang terjadi dalam kisah Gideon ini. Seringkali pengalaman pahit membenarkan keputusan kita untuk sembunyi, tidak mau terlibat, menarik diri, tidak peduli dengan sekitar, mengurusi diri sendiri, cuek, dan kita mulai menjadikan kondisi itu alasan kita membenarkan keputusan kita untuk bersembunyi. Alasan kerja, masih banyak masalah, takut gagal, takut dikritik. Kadang karena alasan-alasan seperti itu kita mulai bersembunyi. Kita jadikan ada benteng-benteng yang menjadi benteng kita yang membuat kita tidak melakukan sesuatu yang semestinya harus kita lakukan. Gideon mengalami hal seperti itu. Kadang kita juga bersembunyi di sebalik kegagalan kita, bersembunyi di sebalik kesibukan kita. Bahkan minggu yang lalu saya katakan kadang kita bersembunyi di sebalik kelemahan kita. Kita pakai kelemahan kita pakai kesibukan kita dan bersembunyi di situ, sehingga itu menjadi alasan bagi kita untuk tidak melakukan sesuatu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus datang berkunjung kepada Gideon ini, dan saya pastikan Yesus yang sama, Tuhan yang sama juga rindu menyatakan hal yang sama kepada kita. Karena terkadang juga ada anak-anak Tuhan yang mereka bersembunyi. Mereka menjadikan kelemahan mereka jadi alasan mereka untuk tidak melakukan sesuatu. Mereka menjadikan kesibukan mereka alasan mereka tidak melayani. Mereka menjadikan masa lalu mereka, kegagalan mereka untuk tidak setia kepada Tuhan. Kita sedang bersembunyi dan kita jadikan itu kotak-kotak kita yang membuat kita nyaman di tempat itu, padahal itu bukan tempat kita. Saya ulangi Bapak Ibu, tempat persembunyian kita sebenarnya bukanlah tempat yang tepat bagi kita. Karena bayangkan Bapak Ibu, dia bekerja di tempat pemerasan anggur padahal dia mengirik gandum. Betapa kerjanya ekstra keras, karena itu tempat yang salah, fasilitasnya tidak memadai untuk melakukan mengirik gandum di sana. Karena fasilitasnya berbeda. Artinya dia bekerja di bengkel tapi yang dikerjakannya bukan urusan bengkel misalnya gitu Bapak Ibu ya. Artinya dia di tempat yang tidak semestinya, dan saya yakin pergumulannya luar biasa, tetapi dia membenarkan itu, dia nyaman dengan itu hanya karena ketakutannya melihat situasi dan keadaan, karena dia takut gagal, karena dia takut untuk melihat kehidupan ini. Dan seringkali juga orang Kristen banyak mengalami hal yang sama, bersembunyi. Hari ini saya ingin mengajak kita, yuk keluar dari persembunyian kita dan jadilah berkat di dalam kehidupan kita. Seringkali kita membenarkan situasi kita hari ini. Contoh misalnya Bapak Ibu ya,
Saya tidak serius ikut Tuhan karena kondisi saya seperti ini. Saya datang hari Minggu mungkin 1 bulan cuma berapa kali karena ini. Bapak Ibu, itu tempat persembunyian kita yang akhirnya kita benarkan dengan itu menjadi satu alasan bagi kita untuk tidak maju dalam Tuhan. Momentum tahun 2023 ini, firman Tuhan yang saya sampaikan minggu yang lalu, kelemahan itu Tuhan izinkan, tetapi mari kita berdamai dengan kelemahan. Mari kita kadang harus berdampingan dengan kelemahan itu supaya kita jadi pemenang dalam kelemahan kita itu. Dan ini firman Tuhan bagi kita. Kenapa Gideon sampai mengalami hal itu? Dari apa yang dia sampaikan itu memperlihatkan yang 2 hal hari ini. Pertama, kualitas imannya kepada Tuhan. Yang kedua, kualitas pengenalan dia akan dirinya. Coba kita lihat perkataan dan tindakan kita, sejatinya itu memperlihatkan iman kita. Jadi apa yang sering kita katakan dan bagaimana kita bertindak, itu cerminan dari iman kita, Bapak Ibu. Kalau seringkali kita berkeluh kesah, seringkali kita mungkin hopeless dalam banyak hal, itu adalah gambaran kualitas iman kita. Tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita adalah ekspresi dari iman kita. Oleh karena itu kalau kita melihat kenapa Gideon mengalami hal seperti ini, bahkan dia harus bersembunyi karena ternyata dia mengalami yang namanya krisis iman dalam hidupnya. Kalau kita baca di ayat yang ke-13, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kami keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke cengkraman orang Midian. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, Gideon ternyata dia mengalami krisis iman dalam kehidupannya. Gagal paham sehingga mulai menyalahkan keadaan dan mulai mempertanyakan penyertaan Tuhan. Saya sering kali katakan Bapak Ibu, penyertaan Tuhan itu sudah paripurna. Penyertaan itu sudah final, tidak perlu lagi digugat atau dipertanyakan Bapak Ibu. Kita nggak perlu pertanyakan, karena Tuhan kita adalah Tuhan Immanuel yang terus menyertai kita di dalam situasi kehidupan kita. Tapi seringkali ketika kita mengalami krisis iman, kita gagal paham tentang Tuhan. Kita mulai menyalahkan keadaan dan mulai mempertanyakan di mana kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, ada lagu yang saya suka liriknya dan kemarin saya dengar Bapak Ibu ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa putar di rumah. Judul lagunya itu Hari yang Terbaik. Syairnya seperti ini Bapak Ibu. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang kuterima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku tak terhentikan, rohmu yang memberi penghiburan. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mampukah kita mengatakan hari ini hari yang terbaik dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi satu peristiwa yang tidak mengenakan? Dan itu ditentukan oleh bagaimana kualitas pemahaman kita tentang Tuhan. Gideon mengalami krisis iman sehingga dia mulai mempertanyakan, mana Tuhan yang katanya dulu mampu menolong? Mana Tuhan pembuat mujizat? Kenapa saya nggak ngalami mujizat? Mana Tuhan yang sanggup membangkitkan orang mati? Kenapa saya nggak bisa disembuhkan Tuhan? Mana Tuhan yang sanggup mengubah yang miskin jadi kaya? Mana? Kita mulai mempertanyakan Tuhan, mana Tuhan yang bisa mengubah keadaan, pembuat mujizat, pembuat pemulihan? Kita mulai mempertanyakan, dan sebenarnya perkataan-perkataan Gideon ini adalah cerminan bahwa dia sedang mengalami krisis iman dalam kehidupannya. Kenapa dia mengalami krisis iman? Karena tekanan tadi. Seringkali pergumulan yang terlalu berat dan terlalu lama itu mendegradasi iman kita. Itu seringkali mengikis. Jadi ada erosi, makin terkikis dan terkikis dan terkikis, mulai melempem. Itulah penyebab pertama, karena mereka terlalu lama dijajah. Mereka sudah kehilangan asa, kehilangan harapan, dan kehilangan kualitas iman mereka.
Ketika kita krisis iman, kita akan menjadi pribadi yang gagal paham tentang Tuhan. Gideon gagal paham tentang Tuhan. Coba bayangkan bagaimana kata-katanya, di manakah Tuhan? Dan dia coba sampaikan, Tuhan dulu hebat loh, bisa membawa kami keluar dari Mesir, tapi realitanya kok sekarang gak bisa mengeluarkan kami dari Midian, kan gitu Bapak Ibu. Kadang kita mungkin berpikir gitu, katanya Tuhan itu hebat, bisa melakukan peristiwa yang besar, tapi kenapa hal kecil ini gak bisa Tuhan lakukan misalnya. Mungkin kita berpikir Bapak Ibu, kanker aja Tuhan sembuhkan, tapi kok penyakit kita yang sepele kok gak sembuh-sembuh. Kita mulai mempertanyakan, masalah orang begitu besarnya kenapa bisa, kenapa saya enggak? Kita mulai mempertanyakan Tuhan. Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Coba lihat, jika Tuhan menyertai kami, kalau Tuhan bersama dengan kami, kenapa ini menimpa kami? Artinya dia coba berpikir, dia coba gagal paham tentang Tuhan. Dia berpikir kalau Tuhan menyertai nggak ada masalah. Kalau Tuhan menyertai berarti semua jalan mulus. Enggak Bapak Ibu. Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Dia mulai mempertanyakan gini Bapak Ibu, kalau Tuhan memang hadir di tempat ini, kenapa diizinkan kami digerogoti? Kenapa diizinkan kami dirampas? Kita pun bisa seperti itu ngalaminya. Coba Bapak Ibu, ada anak-anak dengan orang tuanya, jalan sama orang tuanya, tiba-tiba anaknya ditokok sama temannya, di situ orang tuanya diam saja. Gimana perasaan anaknya? Bapak ini sayang nggak sih sama aku? Atau bapak ini takut sama anak gitu? Kan gitu Bapak Ibu ya. Dilihat gitu, dirampas makanan kita, dirampas gitu. Mungkin kita berpikir, mana bapak ini? Jelas gak ini sih? Itu yang dialami oleh Gideon. Dia punya konsep kalau Tuhan hadir pasti selesai. Kalau Tuhan baik pasti Tuhan tolong. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak menyadari bahwa tidak ada asap kalau tidak ada api. Kenapa mereka mengalami itu? Karena ada orang-orang Israel yang melingkari janji Tuhan. Karena ada orang-orang Israel berbalik daripada Tuhan, sehingga Gideon bagian yang menjadi efek yang kena korban, bagian dari orang yang menjadi korban dari keadaan itu. Saya katakan di awal tadi, seringkali mungkin apa yang kita alami bukan karena kita penyebabnya, tapi kita kena dampak dari orang yang melakukannya. Tapi itulah, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah perbuatan-perbuatan ajaib? Mana Tuhan yang hebat itu? Yang diceritakan oleh nenek moyang kami. Bahkan bahasanya Gideon coba lihat. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami. Orang kalau sudah krisis iman, kata-katanya menjadi kata-kata yang tidak mencerminkan bahwa hidupnya di dalam Tuhan. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami. Coba bayangkan Bapak Ibu, kata menyerahkan itu berarti dikasih gini Bapak Ibu. Nah, kasih sama Midian. Bayangkan Bapak Ibu, sampai sebegitunya konsep berpikir Gideon. Kenapa dia bersembunyi? Karena dia mengalami krisis iman dalam kehidupannya. Sehingga dia lari dari kenyataan dan dia hanya melakukan penting dirinya. Orang yang sudah seperti ini biasanya egois, biasanya hanya mementingkan diri sendiri, karena dia sudah tidak meyakini bahwa ada Tuhan yang sanggup menolong dia. Bapak Ibu Saudara kasih, saya ingin menarik benang merah dari firman Tuhan yang saya sampaikan hari Minggu kemarin. Seringkali kita harus berdamai dengan keadaan. Kita harus berdamai dengan situasi yang terjadi. Poin pertama tadi saya katakan, kenapa Gideon bersembunyi? Karena dia mulai meragukan Tuhan dalam hidupnya. Adakah di antara kita hari ini sudah mulai meragukan Tuhan hanya karena peristiwa-peristiwa yang gak kunjung selesai dalam kehidupan kita? Hanya karena kita gagal paham mengenai Tuhan. Hanya karena kita gagal paham bahwa kita tahu Tuhan itu baik, tapi kenapa kebaikannya gak terbukti? Saya sampaikan tadi lirik lagu tadi Bapak Ibu. Bisakah kita mengatakan hari ini adalah hari yang terbaik dalam hidup kita? Bukan ketika kita gajian baru hari terbaik. Tapi beranikah kita berkata bahwa apapun yang kita alami adalah hari terbaik yang Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Itu poin pertama saya ingin sampaikan kepada kita. Mari kita jangan jadi korban dari keadaan. Gideon jadi korban keadaan. Dia mulai mempersalahkan keadaan.
Dan akhirnya dia mulai mempersalahkan Tuhan. Dan itu jadi pembenaran bagi dia untuk bersembunyi. Yang kedua, kita lihat ayat yang ke-15. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Yang kedua, kenapa dia bersembunyi? Karena dia meremehkan dirinya sendiri, krisis identitas. Merasa enggak berarti, merasa enggak mampu, merasa enggak bisa, merasa enggak berharga, rendah diri, masih muda, tidak pintar, tidak layak. Berapa banyak kita bersembunyi di sebalik kelemahan kita, di sebalik kekurangan kita. Ngapain saya setia ikut Tuhan? Hidup saya masih seperti ini. Hidup saya, gaji saya saja masih belum jelas. Saya masih kontrak kerjanya. Kerja saya masih sembrautan. Keluarga saya masih berantakan. Ekonomi saya masih berantakan. Hidup saya pun masih seperti ini. Bapak Ibu, ini namanya krisis identitas. Bapak Ibu, yang kedua ini penting saya sampaikan juga kepada kita. Mari kita berlomba-lomba bersama-sama untuk menyadarkan diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Dan saya akan sampaikan nanti perkataan Tuhan yang mengubah paradigma dari Gideon, yang membuat dia akhirnya jadi pemenang-pemenang kehidupan. Poin kedua ini juga sering dialami oleh anak-anak Tuhan. Kita seringkali menjadikan keadaan kita, kegagalan kita, masa lalu kita, keluarga kita, pergumulan kita menjadi tempat kita bersembunyi dan membenarkan itu untuk membuat kita minder, merasa tidak ada artinya, merasa tidak ada layak di hadapan Tuhan. Saya belum menjadi suami yang baik, saya belum menjadi istri yang baik, saya belum menjadi anak yang baik, saya belum menjadi jemaat yang baik, saya belum menjadi pelayan yang baik, dan itu menjadi alasan bagi kita. Gideon mengatakan itu, dengan apakah aku selamatkan? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil dari suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda dari antara keluargaku. Seringkali kita mengecilkan diri kita dan kita menikmati itu, sehingga ketika dikasih tanggung jawab kita berkata, nggak mampu, aku nggak bisa. Hanya karena beberapa kali kita mungkin gagal, hanya karena beberapa kali kita mungkin belum berhasil. Kegagalan seringkali membuat kita ciut dengan diri kita. Bisa nggak saya ya? Mampu nggak saya ya? Seringkali hanya karena kita pernah gagal, kita sudah menjengkal diri kita. Hanya karena kita belum berhasil, kita sudah mengecilkan kemampuan kita. Hanya karena mungkin ekonomi kita tidak berjalan baik, kita mulai mengecilkan diri kita. Hanya karena mungkin kita pernah punya situasi pengalaman-pengalaman tidak mengenakan, kita mulai mengecilkan diri kita. Itulah yang dialami oleh Gideon. Tetapi coba kita lihat firman Tuhan ini begitu luar biasa bagi dia nantinya. Saya rindu jemaat Tuhan juga, yuk bersama-sama. Ya, jangan selalu lihat situasi kita, jangan selalu lihat kelemahan kita dan akhirnya kita berfokus kepada itu. Mari kita hadapi masalah, bukan malah bersembunyi. Daripada sibuk membicarakan masalah, lebih baik melakukan aksi nyata. Daripada sibuk membicarakan kelemahan, mari kita bisa pikirkan apa yang Tuhan bisa lakukan lewat hidup kita. Dan saya ingin mengajak kita kepada apa yang Tuhan katakan. Pegang dan percayai perkataan Tuhan, jangan situasi. Saya ulangi Bapak Ibu, pegang dan percayai perkataan Tuhan, jangan situasi atau keadaan. Apa kata Tuhan lebih penting daripada apa yang kita alami? Saya ulangi, apa kata Tuhan lebih penting daripada apa yang kita alami? Apa yang Tuhan katakan itu lebih penting daripada apa kata dunia? Apa kata Tuhan itu lebih penting daripada apa kata orang-orang di sekitar kita tentang kita? Dan coba lihat apa kata Tuhan kepada Gideon yang mengubah hidupnya. Ayat yang ke-12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau. Pegang perkataan ini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyertai kita, amin. Tuhan yang menyertai kita. Seberapa penting kita memaknai kata penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Seberapa penting kita memaknai, memahami betapa ketika Tuhan mengatakan aku menyertai engkau, itu satu paket dengan tangannya yang sanggup menolong kita.
Itu satu paket dengan kasih-Nya yang sanggup merangkul hidup kita. Tuhan menyertai engkau. Dia dipulihkan kembali krisis iman. Yang dia sudah mulai kehilangan asa tentang penyertaan Tuhan. Tuhan ingatkan kembali, bahkan beberapa kali ayat kata penyertaan Tuhan dikembalikan di sana. Seringkali situasi kondisi membuat kita kehilangan janji Tuhan, kehilangan perintah Tuhan. Yang kita lihat adalah masalahnya, kita nggak lihat lagi janjinya. Kita nggak lihat lagi perintah Tuhan, ucapan Tuhan itu begitu penting bagi kita. Tuhan menyertai engkau. Pegang dan percayai perkataan Tuhan ini. Yang kedua, bagaimana berbicara tentang pemulihan dirinya. Ia pahlawan yang gagah berani. Bayangkan Bapak Ibu, dia saja sudah minder dengan dirinya. Dia saja sudah merasa tidak ada artinya hidupnya. Aku hanya jadi beban. Hidup ini ya seperti ini sajalah. Dia sulit melihat masa depan dalam hidupnya. Tapi tiba-tiba Tuhan berkata, engkau pahlawan yang gagah berani. Bapak Ibu, saya selalu ingin sampaikan, seringkali orang menilai kita dari masa lalu kita. Kalau masa lalu kita baik, orang akan berkata baik kamu. Kalau masa lalu kita jelek, orang akan berkata jelek hidup. Makanya coba lihat Bapak Ibu, kalau orang kalau keluar dari penjara, orang sudah punya pikiran jelek, udah punya stigma jelek, mantan napi. Karena apa? Kita suka menilai orang dari apa yang dilakukan di masa lalu. Sehingga kalau kita ketemu dengan Gideon pun kita akan melakukan hal yang sama. Kita akan mengatakan, Gideon engkau pengecut, engkau pecundang karena engkau bersembunyi. Bukankah mungkin label itu juga diberikan kepada kita hari-hari ini? Gimana kamu hidupmu itu, kamu gak jelas. Mungkin sebagai anak-anak mungkin orang tua mencap, aduh kau oto kalinya kau. Udah oto loak lagi Bapak Ibu, kan udah lengkap lah gitu ya. Mungkin kita udah dikasih label. Tuhan tidak menilai kita dari apa yang kita lakukan, tapi Tuhan menilai kita dari apa yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup kita. Saya ulangi, Tuhan tidak menilai kita dari apa yang kita lakukan, tapi Tuhan menilai kita dari apa yang Tuhan bisa lakukan lewat hidup kita. Pahlawan yang gagah berani. Berapa banyak di antara kita yang senang disebut pahlawan, pemberani dalam kehidupan. Saya yakin senang kali kita. Ya. Anak-anak ketika dikatakan siapa jagoanmu, ketika ditunjuk jagoanku adalah bapakku, pasti bangga sekali. Pahlawan yang gagah berani. Lihat kiri kanannya, kelihatan gak pahlawan di sampingmu? Tuhan gak mau kita ini hanya sekedar nyaman dengan hidup kita, tapi Tuhan mau kita jadi pahlawan yang gagah berani. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, kita pegang perkataan ini. Katakan dalam diri kita, saya pahlawan yang gagah berani. Sebagai suami-suami, saya suami yang gagah berani. Sebagai istri, saya istri yang gagah berani. Sebagai anak-anak, saya anak-anak yang gagah berani. Ya, supaya kita punya satu pengharapan ke depan di dalam hidup kita. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, ayat yang ke-14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu. Ini juga penting sekali Bapak Ibu. Seringkali kita merasa kita nggak punya sesuatu. Seringkali kita merasa nggak punya kemampuan, nggak punya kapasitas, nggak punya kelebihan. Tetapi lewat firman Tuhan ini Tuhan katakan, ingatkan kepada Gideon, pergilah dengan kekuatanmu. Ketika aku menciptakanmu satu paket dengan kemampuan, ketika aku menciptakanmu satu paket dengan kelebihan. Berapa banyak orang ketika disuruh menunjukkan kelebihannya dan kelemahannya, lebih banyak kelemahannya yang bisa disebutkan. Apa kelebihanmu? Apa ya? Kalau kelemahan, banyak. Malas, ngantukan, pemarah. Kita lebih gampang menyebutkan kelemahan kita terkadang. Karena terkadang kita lebih fokus kepada itu. Kita nggak fokus bahwa ternyata Tuhan punya kemampuan yang ada ditaruh dalam diri kita. Pergilah dengan kekuatan. Kalau kita baca di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau kita hidup di dalamnya. Artinya ketika kita Tuhan ciptakan, Tuhan titipkan di sana talenta dalam hidup kita, dan talenta itu harus produktif dia. Makanya Bapak Ibu ada yang dikasih 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Yang dikasih 5 dia kembangkan. Yang dikasih 2 dia kembangkan, yang dikasih 1 cuman 1-nya udahlah.
kusembunyikanlah itu, dipendam, dan akhirnya diambil itu. Seringkali kita mengecilkan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan lagi pandang diri kita ini seperti orang yang gak ada apa-apanya. Kadang rendah diri dengan rendah hati itu beda-beda tipis Bapak Ibu. Kadang kita merasa, oh aku rendah hati kok. Padahal rendah diri sebenarnya. Ketika kita berkata aku gak ada apa-apanya, kita sebenarnya rendah diri. Rendah diri itu adalah sombong yang tersembunyi. Aku gak bisa, aku main tamborin gak bisa, kalau nyanyi fales, tepuk tangan apalagi fales, ya kalau nari orang dangdutan aku SKA misalnya atau reggae, gak nyambung gitu. Kadang kita mulai melihat sisi yang lemahnya saja, padahal kita punya kemampuan sebenarnya. Tuhan ingin mengatakan, engkau lihat ke dalam dirimu, terlalu sering engkau melihat keluar sehingga engkau lupa melihat dirimu sendiri. Berapa banyak kita seringkali hanya melihat keluar, melihat orang, wow hebat dia ya, wih hebat dia ya, tanpa sadar kita nggak melihat diri kita, bahwa kita pun punya kemampuan. Kita seringkali hanya melihat kepada orang, enak dia ya. Contoh misalnya keluarga, keluarga Sianu enak ya, anak-anaknya pinter, ya, suaminya gajinya 10 juta gitu ya, istrinya, wah istrinya sederhana ya. Ya bajunya 1 tahun cuma sekali gantinya gitu ya, nggak pernah mau beli kebaya gitu ya, enak ya, tabungannya banyak, punya deposito 3M gitu Bapak Ibu ya. Kita mulai lihat orang padahal kita nggak sadar kita punya lihat diri kita. Ketika kita ternyata menggali kemampuan dalam diri kita, ada harta karun sebenarnya, ada talenta, ada potensi, dan itu bukan bicara masalah usia. Usia tua pun bisa melayani Tuhan, amin. Usia muda bisa melayani Tuhan. Setiap kita bisa. Karena apa? Tuhan kasih kita kemampuan. Pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah orang Israel. Pergilah dengan kekuatanmu. Saya ingin baris bawah ini. Tuhan ingin kita hari-hari ini, yuk kita lakukan apa yang bisa kita lakukan lewat potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Jangan menjengkal kemampuan kita, jangan mengecilkan diri kita, dan jangan salah gunakan kelebihan kita. Karena kadang kita terlalu lama kita divonis sama iblis untuk hanya melihat kelemahan kita, sehingga kita nggak pernah bisa melihat ada kelebihan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, masih di ayat yang ke-14. Bukankah aku mengutus engkau? Diperjelas sama Tuhan. Ini berbicara tentang Tuhan bertanggung jawab. Tuhan bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Bukankah Tuhan mengutus? Kata ini saya senang sekali. Itu seperti duta besar. Ketika ada duta besar Amerika di Indonesia, yang bertanggung jawab kepada duta besar itu segala perlindungannya, keamanannya adalah Amerika. Ketika diganggu duta besar itu, yang diganggu adalah negara Amerika. Bapak Ibu, ketika kita diutus Tuhan, ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan, yang akan mendampingi kita, membackup kita adalah Tuhan yang mengutus kita. Dia akan melindungi kita. Dia tidak akan pernah membiarkan sedetik pun kita diganggu tanpa seizinnya. Jadi berbicara tentang diutus Tuhan, berbicara bagaimana Tuhan bertanggung jawab, providensianya, pemeliharaannya, perlindungannya bagi kita. Oleh karena itu di pagi hari ini, yuk bersama-sama Bapak Ibu. Gereja ini butuh Bapak Ibu, dan Bapak Ibu butuh gereja ini untuk melayani. Saya rindu, siapa yang rindu melayani Tuhan tahun ini? Engkau punya potensi yang Tuhan taruh. Jangan sia-siakan potensi itu. Tuhan ingin itu produktif dan ada wadahnya di pelayanan ini. Tuhan ingin kita berkata, Tuhan ini aku. Kalau kita mungkin seperti Gideon yang bersembunyi hari-hari ini, sekarang keluar dari tempat persembunyian kita. Potensi karunia kita, yuk kita dedikasikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan.